Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, kami tinggikan, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami dapat melakukan segala tugas kami, segala tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Matius 9 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belas kasihan mengandung arti perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Lalu pada umur berapa seseorang bisa merasakan penderitaan orang lain? Pertanyaan ini mungkin sulit dijawab saudara, karena tiap orang mempunyai perkembangan pikiran, emosi, dan spiritual yang berbeda-beda. Selain itu, setiap orang juga mempunyai pengalaman yang berbeda juga. Kita mungkin melihat bahwa seorang anak bisa memiliki rasa sayang terhadap hewan peliharaan keluarga, seperti kucing, seperti anjing, ayam, mungkin sejak umur 3 tahun dan bahkan lebih awal dari itu. Walaupun demikian, seorang anak yang berumur 5 tahun belum tentu memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan mengandung arti bahwa kita peduli akan orang lain, menanggapi keadaan orang lain dengan kelemah lembutan, dan merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Belas kasihan yang benar adalah perasaan empati yang bekerja. Ini berbeda dengan perasaan yang hanya merasa kasihan karena melihat orang lain menderita tetapi tidak bisa ikut merasakan apa yang diderita mereka. Untuk seorang anak yang berumur 5 tahun, rasa belas kasihan bisa dilihat ketika ia mungkin merangkul orang lain, memiliki empati, atau mengatakan sesuatu yang manis untuk menghibur teman atau anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Rasa belas kasihan muncul karena adanya penderitaan orang lain. Bagaimana itu bisa muncul dalam hati manusia? Jika kita bayangkan, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, manusia akan hidup bahagia selamanya. Rasa belas kasihan mungkin tidak dibutuhkan, tetapi justru dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, hidup menjadi berat dan rasa belas kasihan bisa muncul di dalam hati manusia yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika Allah menghukum Adam dan Hawa dan mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi. Dia berkata bahwa bumi menjadi tempat yang tidak menyenangkan dan manusia harus bergumul untuk bisa hidup di dunia, untuk kemudian kembali menjadi debu. Bagaimana Allah yang Maha Kasih bisa membiarkan ciptaannya menderita seperti itu? Sudah tentu semua itu terjadi karena dosa manusia dan hukuman Allah yang menjadi sepantasnya. Tetapi bukankah Allah adalah Tuhan yang Maha Kasih?
Saudaraku, Allah memang Maha Kasih. Karena kasih-Nya dengan kejatuhan manusia, Ia memulai sebuah rencana besar untuk menyelamatkan umat manusia. Sekalipun manusia akan mati secara fisik, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka yang percaya kepada Yesus dapat bersatu kembali dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Hal ini adalah rasa belas kasihan Allah yang sangat besar, karena Ia mau mengorbankan dirinya sendiri demi manusia. Ia yang melihat bahwa manusia akan hidup menderita di dunia, mau memberikan kebahagiaan yang abadi kepada mereka yang tahan uji. Allah mempunyai belas kasihan karena Ia peduli akan hidup manusia, saudara, menanggapi keadaan manusia dengan kelemah lembutan dan merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Tuhan Yesus sudah pernah menjadi manusia dan merasakan hidup yang berat seperti manusia yang lain. Dalam ayat di atas jelas terlihat bahwa Yesus mempunyai belas kasihan kepada manusia di sekitarnya, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, saudara. Sebagai manusia, Tuhan bisa mengerti penderitaan kita baik jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah adalah hadiah dari Allah untuk meringankan hidup manusia di dunia ini. Manusia yang dulunya tidak mempunyai harapan, sekarang bisa berharap akan bersatu dengan Tuhan di surga. Puji Tuhan. Sekalipun keadaan dunia seringkali tidak tertahankan, dengan iman mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dapat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa Yesus juga mempunyai rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih dengan demikian adalah salah satu sifat pribadi Tuhan sendiri. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa seringkali tidak lagi memiliki rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih. Tetapi karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia, karena cara hidupnya, dan terutama karena pengorbanannya di kayu salib, orang Kristen memperoleh gambaran bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang lain. Sebagaimana kita sudah dikasih oleh Tuhan dan menerima belas kasihan Tuhan, begitu juga kita harus mempunyai kepekaan atas penderitaan orang lain. Seperti Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, kita pun harus bisa hidup sejalan dengan firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudaraku, Allah adalah penuh belas kasihan dalam setiap penderitaan umatnya. Dia mengerti. Oleh karena itu mari kita tetap datang dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita belajar untuk memiliki belas kasihan terhadap saudara-saudara kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi saat malam hari ini, yang mengajarkan dan meneguhkan setiap kami untuk kami boleh mengingat kembali belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan tunjukkan kepada setiap pribadi kami. Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan, menjadi harapan kami untuk kami dapat hidup bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga. Terima kasih buat kebaikan dan belas kasihan Tuhan yang besar bagi kami. Dan ajar kami senantiasa untuk juga mampu melakukan belas kasihan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Dan pada saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan meneguhkan hati mereka masing-masing untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan malam hari ini, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu.
Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.